Akhir-akhir ini Jakarta masih menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat yang turun langsung ke jalan menyampaikan suara dan aspirasi mereka. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung dengan damai, namun seperti yang kita lihat ada beberapa fasilitas umum terutama di daerah Jakarta yang mengalami kerusakan. Kini suasana sudah mulai damai tapi masih meninggalkan jejak. Di tengah upaya pemulihan, pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga fasilitas publik yang ada. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut hadir dalam kegiatan gotong royong, sekaligus menyampaikan pesan agar masyarakat bersama-sama merawat infrastruktur ibu kota. Saya berharap, Pak Gub juga berharap, mudah-mudahan fasilitas kita jangan kita rusak. Yang rugi kita. Yang paling banyak ruginya adalah waktu, bukan hanya biaya. Coba ini membangun atrium di Transjakarta di sini nih memang memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi sudah terjadi. Mari kita sama-sama gotong royong jaga Jakarta, jaga kampung kita. Jangan sampai kerja keras kita selama ini sia-sia. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, silakan datang ke Jakarta, insya Allah. Kemarin pun Car Free Day ada, terus ada, kita mengabarkan Jakarta nggak ada masalah. Tapi memang ada beberapa yang dampak dan minta maaf untuk sementara fasilitas tidak bisa digunakan maksimal. Tapi insya Allah semua transportasi Jakarta terutama busway atau TJ dan MRT selama 1 minggu ini kita gratiskan. Satu rusak semua sistem akan terganggu. Yang repot misalnya masalah tiket, tap ini. Ini kalau ininya rusak, ini akan semua sirkulasinya terganggu. Inilah sulitnya, bukan berarti maaf kita bakar selesai, no. Ini koneknya kemana-mana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama berbagai elemen masyarakat turun langsung membersihkan dan memperbaiki transum yang terdampak. Kegiatan gotong royong ini melibatkan banyak pihak mulai dari komunitas hingga pelajar. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pelanggan transportasi publik di Jakarta mencapai 371,6 juta orang, melonjak 30% dari tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi dan diperkirakan terus meningkat seiring ekspansi rute serta perbaikan layanan transportasi umum. Pagi ini kita melakukan gotong royong dan kolaborasi gerak cepat jaga Jakarta. Dan ini melibatkan begitu banyak stakeholder. Jadi ada teman-teman ojol yang kita lihat di belakang masih bekerja, ada alumni SMK atau STM dan juga teman-teman pelajar, ada komunitas dan masyarakat yang hadir untuk gotong royong bersama membersihkan dan merapikan halte Transjakarta. Dan kami mohon maaf kepada semua pelanggan Transjakarta karena mungkin sebagian dari halte masih belum optimal, tapi per pagi hari ini 240 rute yang beroperasi sudah beroperasi normal kembali. Baik itu BRT, layanan pengumpan dan juga mikrotrans, semua rute sudah beroperasi normal. Dan tentunya kami menghimbau untuk masyarakat bisa kembali menggunakan layanan Transjakarta. Totalnya ada 32 halte yang terdampak. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan dari 32 halte ini dalam waktu kira-kira 24 jam atau 1-2 hari terakhir kami sudah benahi 20 haltenya pagi ini sudah bisa beroperasi. Memang sebagian butuh waktu dan kami mohon maaf karena mungkin ada pelayanan yang tidak optimal. Tak hanya pemerintah daerah dan petugas kebersihan, gotong royong ini juga melibatkan mitra ojek online. Kehadiran mitra ini menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi ibu kota, sekaligus wujud kolaborasi dalam menjaga fasilitas publik. Grab hari ini bersama mitra pengemudi Grab ikut membersihkan fasilitas umum, karena fasilitas umum adalah milik bersama dan tugas kita bersama untuk merawatnya. Grab mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang hari ini sudah menginisiasi dan mendukung kegiatan ini. Kolaborasi bersama pemerintah daerah menjadi penting karena menunjukkan kepedulian terhadap fasilitas umum. Pemulihan halte dan fasilitas transportasi publik ini tentu menjadi hal yang paling dinantikan masyarakat, khususnya para pengguna setia Transjakarta dan MRT. Harapannya, proses perbaikan dapat segera rampung sehingga layanan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Saya sehari menggunakan TJ. Biasanya dari saya kan rumah di Kampung Melayu dan Negara, nah itu sampai ke Senen sini. Emang transit karena kan kantor di daerah Kebun Siri ada di Jakarta Pusat gitu. Kerusakan fasum ya, Transjakarta gitu, memang agak sedih ya. Karena kan melihat halte yang biasanya bagus, apalagi sini kan agak ikonik ya. Ada ornamen Betawinya, apalagi saya orang Betawi kan, bangga tuh ada halte TJ yang ada ikonik Betawinya Gigi Balang gitu. Terus dirusak itu sedih banget. Sedih karena rusak dan sedih karena kita kan pengguna transportasi publik jadi terganggu. Boleh nyampaikan aspirasi, tapi kan yang salah ini kan bukan benda mati fasilitas publik ini kan. Jangan, mereka ini nggak salah, fasilitas publik ini nggak salah, jangan disalahkan, jangan dirusak. Karena itu kan dari duit kita juga nih ya kan, bangun itu kan. Kalau rusak, ya duit kita kepake lagi bikin itu lagi kan. Walaupun mungkin kita pajak nggak seberapa bayarnya, tapi kan otomatis ini merugikan orang banyak gitu. Jangan dirusak lagi. Kalau selama kerja kan emang ada sekitar berapa hari ini 2 halte kan terdampak ya, apalagi parah dan kita juga nggak bisa turun di sini. Sementara aku harusnya turun di daerah Senen kan, jadi biar deket ke kantor juga. Jadi karena ada hambatan dan kendala di sini, kita harus turun yang agak depan lagi gitu kan. Jadi agak jauh lagi dan harus ngeluarin biaya lagi, walaupun nggak banyak tapi harus ngeluarin biaya lagi sih gitu. Harapannya biar cepat selesai aja, jadi kita bisa gunain fasilitas halte Transjakarta lagi di sini dan turunnya juga nggak kejauhan biar irit lah ibaratnya gitu. Fasilitas umum seperti halte Transjakarta, gerbang tol hingga pusat perbelanjaan memang beberapa ada yang mengalami kerusakan. Dan inilah saatnya warga Jakarta untuk gotong royong, saling bahu-membahu, menjaga kota, jaga Jakarta seperti sedia kala. Dari Jakarta, Diajeng Aulia dan juru kamera Ridwan, CNBC Indonesia, Beyond Business.